Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Seram di Camalnya Nusantara. Kali ini topik yang saya mau sampaikan tentang murai batu yang benar-benar kerja di lapangan akhir-akhir ini di wilayah Lampung khususnya. Jadi saya dapat informasi itu dari kawan saya, kebetulan saya belum sempat ke Gantangan. Kemarin itu alhamdulillah, jadi trotolan yang 2 ekor kemarin yang saya hasilkan itu laku sama orang, dan juga itu yang beli dari penangkar juga, bukan dari pemain, tapi sebenarnya orang itu penangkar dan dia juga itu mainan burung. Burung yang saya mau bahas ini sebenarnya burung ini udah benar-benar jalan di Pulau Jawa. Udah saya tonton di YouTube itu udah ada yang udah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Cuman di Lampung ini belum lama kondangnya burung itu. Jadi burung ini benar-benar kerja durasi rapat. Nah, inilah. Jadi burung apakah ini kan seperti itu. Nah, ini yang saya bicara, yang mau saya sampaikan ini burung yang mungkin tadinya cuma dipandang sebelah mata sama orang-orang. Jadi untuk orang-orang awam itu mungkin burung ini burung-burung murah ini kan. Jadi banyak orang yang nggak mau sama burung ini sebenarnya. Tapi pada kenyataannya burung ini burung yang benar-benar kerjanya bagus di lapangan dan banyak yang juara akhir-akhir ini di wilayah Lampung khususnya. Nah, itu kawan saya ada yang mantau, dari daerah itu ternyata banyak yang juara. Nah, pengen tahu? Nah, burung ini seri F ya. Jadi seri F itu ya memang yang pernah saya sampaikan kan, F3 itu punya saya itu memang dari durasi dia dapat, speed dia rapat ya kan, vokal pun juga dapat gitu. Nah, dari situlah mungkin banyak yang burung-burung lain yang dari ras-ras lain nggak bisa seperti ini. Cara kerja dia itu kan nyangkol ya kan, apalagi yang masih seri F2 itu nyangkol-nyangkolnya masih sering nyangkul. Mungkin kalau udah seri F3 nyangkul-nyangkulnya udah agak hilang. Nah, apalagi yang F2. Nah, mungkin kalau kalian pernah nonton akhir-akhir ini di event di Palembang. Nah, itu bisa kalian lihat itu dari 21, 2, 3 di tiket utama itu kan burung dari Lampung semua. Saya dapat informasi bahwa burung ketiga-tiganya itu yang dari Lampung itu udah seri F semua. Yang salah satunya itu masih F1. Jadi posisinya dia masih sangat-sangat tebal gembungnya kan, seperti itu. Nah, burung itu pun nggak juara di situ aja. Jadi sebelumnya di wilayah Lampung Selatan di Natar Tabek Indah kalau nggak salah, dia pun dapat juara di tiket utama. Nah, dan hadiah utamanya mobil Ayla. Nah, itulah. Jadi sekarang itu banyak yang belum tahu sebenarnya. Jadi orang-orang yang tahu itu hanya orang-orang lapangan. Jadi kalau untuk pemula itu belum banyak yang tahu sebenarnya. Jadi buat kalian yang pemula, jadi nggak usah ragu-ragu sama burung-burung seri F, entah F1, F2, F3. Sekarang nggak ada larangan untuk burung seri F ini. Nah, kan seperti itu. Makanya untuk harga di wilayah Lampung ini masih untuk burung-burung standar itu masih sangatlah murah. Udah lagi kalau di Pulau Jawa, seri F itu di Pulau Jawa udah mahal karena tenernya di Pulau Jawa itu udah kisaran 1 tahun 2 tahun yang lalu. Misalnya itu burung itu udah terpantau kerjanya bagus. Nah,
pernah lihat punyanya Umi Hasim itu yang kemarin juara itu, saya lihat juga itu burung itu juga syariat juga rupanya. Nah, jadi burung syariat itu yang tadinya burung hanya dipandang sebelah mata, burung yang dibilang hanya jago kandang, nah sekarang sudah terbukti itu fakta. Jadi bisa kalian lihat burung-burung yang terlihat masih gembung dan mainan nyangkol-nyangkol itu udah positif burung itu darah Borneo. Nah, makanya itu buat kalian itu rekomendasi banget buat kalian kalau menurut saya. Jadi nggak usah ragu-ragu lah mau ambil seri F1, F2, F3, F4 ya. Untuk F4, F3 mungkin kalau di sini udah lumayan mahal ya, bisa dikatakan. Tapi kalau masuk F2 ya mungkin masih murah lah. Apalagi kalau orang-orang yang belum tahu. Nah, ini sedikit cerita dari salah satu pemenang tiket utama di Kencana Cup yang ada di Tabek Indah itu kan salah satunya pemenang dari Lampung yang kelas murai. Burung itu turunan seri F1 itu setelah juara di Palembang tawaran 250 juta. Nah itu F1. Nah indukannya itu F1 tapi betinanya sama penangkalnya itu betinanya dari terah apa itu masih dirahasiain, tapi yang jelas untuk pajaknya itu masih di ras seri F murni. Nah jadi setelah burung itu juara di Palembang, akhirnya yang punya burung itu kalau nggak salah burungnya itu namanya Koko. Nah si Koko itu kayaknya milik orang-orang Bandar Lampung kalau nggak salah. Nah kata kawan saya burung itu dicari lah, pemilik Koko itu nyari indukannya itu. Nah langsung lah kalau nggak salah cuma sekitaran Bandar Lampung situ kawan saya bilang. Dan pada akhirnya burung indukannya itu dibeli cuma dengan harga 10 juta. Itu masih di ras Borneo, murni Borneo. Nah langsung dikasih sama sang penangkarnya itu, karena kan penangkarnya itu dia nggak tahu burung itu anak-anakannya salah satunya si Koko itu udah juara dan ditawar 250 juta. Dan pada akhirnya indukan itu dikasih lah 10 juta sama orang itu. Ya kalau kita kan ya itu kan cuma burung Borneo, jadi kan modal kita paling cuma 700 jantannya. Yuk paling mahal 1,5 juta lah untuk Borneo yang udah dekar udah mapan ya kan. Modal kita taruh 3,5 juta, 3 juta lah enaknya ngomong. Ya siapa yang nggak mau kan dibayarin 10 juta kan, kita udah untung ya kan dari anak-anaknya. Akhirnya dikasih lah itu indukannya. Cuman kan sang pemilik kokonya itu nggak langsung beli ke sana, dia lewat orang ya kan, nyuruh orang buat beli burung itu. Nah pada akhirnya dijual kan, dikasih. Setelah dijual indukannya Koko itu, yang nangkarin itu dia dengar nih berita-beritanya. Jadi beritanya gini anakan dari tempat kamu juara dan ditawar 250 juta. Dia langsung nyesel habis itu. Nah itu kan terah jelas, cuman kan kita nggak tahu yang betinanya apa. Ya mungkin kalau orang itu bisa nangkarin lagi karena dia kan tahu. Nah itu kalau nggak salah sih kata orang terdekatnya yang penangkar itu, kalau nggak salah betinanya itu betina bala. Jadi kan otomatis dia udah 3 darah nih, kental Borneo, Medan, Nias. Jadi imbang nih darah-darahnya. Jadi 3 darah itu. Nah itulah buat bisa itu untuk rekomendasi buat kalian yang untuk penangkar baru. Jadi kita itu penangkar bukan buat cari duit dan asal-asalan. Kita harus tahu
ras yang jelas nantinya burung ini jadinya fighternya gimana kan seperti itu. Untuk Borneo kan dia punya body lumayan gede nih, body lebih gede daripada white ambas. Itu kan otomatis posturnya gede-gede. Nah bagus. Jadi untuk kalian bisa misalkan kalian budgetnya minim ya bisa beli itu, beli Borneo satu ya mungkin sekitaran 1,5 juta lah, nggak mahal. Kalau Borneo itu 1,5 juta udah, kalau di wilayah Lampung itu Borneo itu udah sangat-sangat bagus. Jadi bisa kalian cariin betina yang bala ataupun Medan kan. Kalau mau 2 darah ya kalian cariin yang Medan murni ataupun Medan Kotagung betinanya seperti itu. Jadi kita silangin biar nantinya anakannya itu bisa dia itu 3 darah. Nah kan seperti itu ya, nggak masalah. Burung itu masih posisi gembung F1 itu nggak masalah. Nantinya burung-burung yang gembung yang cuma dipandang sebelah mata itu akan naik pentas semua. Nah, mungkin ya inilah karena gara-gara corona mungkin sekarang gantangan karena diperlakukan PPKM itu, jadi gantangan mulai tutup. Tapi saya yakin nantinya burung-burung seri F1 itu akan naik pentas semua. Jadi ya mungkin kalau untuk saat ini kalau yang punya F1 ekor pendek mungkin masih malu ya dibawa ke gantangan. Kalau seperti murai batu koko itu kan F1 tapi ekornya panjang ya, mungkin itu ada darahnya Kotagung atau gimana nggak tahu. Yang jelas dia itu bapaknya murni Borneo dan betinanya kalau nggak salah bala. Jadi bala itu silangan antara Nias sama Kotagung atau Medan nggak tahu. Nah yang jelas anakannya itu si koko itu ekornya panjang sekitaran kalau nggak salah ya 17 cm. Burung itu kerjanya sangat bagus, durasi dapat, speed rapat ya, makanya bisa lah dia bersaing di Kencana Cup itu, bisa juara berapa kemarin ya, dia masuk juara lah. Yang jelas di tingkat utama itu kan yang di Kencana Cup itu dari kalau nggak salah ya sampai Pulau Jawa, sampai Palembang, sampai Jambi datang ke situ di Kencana Cup. Kencana Cup itu lumayan lomba yang sangat besar lah, karena door prize-nya kemarin itu mobilnya 4 kalau nggak salah. Jadi kelas mulai 2, kelas acernya 2. Nah jadi kalau misalkan kalian nggak percaya, bisa lah sekarang kalian pantau di channelnya YouTube-nya Umi Kasum. Kemarin itu lupa saya, di channelnya Umi Kasum itu burungnya yang namanya apa, itu masih masuk dalam golongan seri F. Nah terus ada lagi murai batu koko itu ya, yang di event Palembang kemarin itu lah, bisa kalian lihat kalau nggak percaya. Bukan saya buat ya, bukan saya promosi di kandang ternak saya ya, enggak ya. Nah kebetulan kemarin kan saya udah pernah bilang, jadi niat saya itu bukan ngawur ngacak-ngacak ras atau gimana kan. Yang jelas kan yang tadinya saya orang ayam. Nah ayam itu ada sekarang ya, mungkin sekarang bisa 4 darah. Kalau waktu itu masih tenernya ayam 3 darah, jadi persilangan dari 3 ras kan seperti itu. Makanya saya coba di burung, dan kebetulan saya punya F3 betina itu pun kan saya dapat murah itu sebenarnya, bala 6. Nah itulah bala 6 nya pun dia udah tebal, nggak nokta. Nah saya berpikir nantinya anaknya ini jadikan ekor putih semua. Nah seperti itu, dan dia berdarah dari paceknya itu Medan sama Borneo yang jelas kan gitu. Yang balaknya itu yang jelas Nias sama Medan. Jadi 3 darah nih udah masuk, tapi darah yang kental Medan karena bapak sama ibunya itu punya darah Medan. Nah kan seperti itu. Nah mungkin itulah, jadi
rekomendasi buat kalian untuk para peternak baru ataupun pemain pemula untuk murai batu. Kalian bisa pilih murai batu Borneo Bordan untuk materi ternak ataupun bahan gantangan yang ingin kalian rawat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus channel saya, pantau terus channel saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika kalian ada masukan, kritik ataupun saran, silahkan masukin ke kolom komentar. Salam Kicau Mania Nusantara.